Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagian ayo kita menalar, dan video ini adalah video untuk pembelajaran kelas 9 episode ke-7 bagian ketiga. Nah, ayo kita menalar. Periksalah setiap hasil kolom pertama dan kolom kedua pada tabel di atas. Kesimpulan apa yang kalian peroleh. Jadi intinya kalau kalian lihat episode sebelumnya di bagian sini, jadi kalau misalkan 1/1000, maka hasilnya nanti kesimpulannya adalah 10 pangkat negatif 3, seperti itu ya. Tinggal lihat nolnya saja. Gunakan hasil di atas untuk mendefinisikan A pangkat negatif N untuk A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat. Jadi kalau yang seperti ini A pangkat negatif N, jadi berkebalikan ya. Tadi kan kita sudah dapat misalkan tadi 1 pangkat 1000 atau 10 pangkat 3 ini senada dengan 10 pangkat minus 3. Nah sekarang kalau 3-nya ini ya kita hapus, kita ganti huruf N ya. Nah kemudian yang 10 ini kita hapus juga, kita ganti suatu bilangan yang mau kita ini kan ya, misalkan A, di sini A juga. Nah maka ditemukan bahwa A pangkat negatif N itu adalah 1/A pangkat N. Jadi sini jawabannya is ya. Jadi ini jawabannya adalah A pangkat N. Nah loh ya, untuk A tidak sama dengan 0, A bilangan real dan N bilangan bulat ya, seperti itu. Oke. Nah selanjutnya kita ke bagian berikutnya. Ini bagian 3 ya. Oke. Nah ayo kita mencoba. Berikut istilah dan perpangkatan 10 yang sering digunakan, lengkapi tabel di bawah ini. Oke, istilah kilo itu adalah bilangan yang direpresentasikan 1000 ya. Nah, 1 kilo itu 1000, mega itu 1 juta, giga itu 1 M, tera itu 1 triliun ya. Ini kalau bagi yang sering misalkan lihat video atau lihat data ya, punya flash disk atau hard disk. Nah ini seperti ini ya, kilobyte jadi 1000 byte ya, megabyte itu 1 juta byte ya, kemudian giga itu 1 miliar byte ya. Nah seperti itu. Tera itu 1 triliun byte ya, 1 tera misalkan. Nah ini kalau dijadikan pangkat, maka ini 10 pangkat berapa? Ya benar, 10 pangkat 6. Kalau yang ini 10 pangkat, iya 10 pangkat 9. Lihat nolnya aja ya. Yang ini 10 pangkat 12. Kenapa harus lihat nolnya? Karena ingat ini angkanya cuma 1. Nah beda kalau misalkan di sini 25. Nah itu beda urusannya ya. Nah 0,001 10 pangkat negatif 3. Lihat angka di belakang koma. 1, 2, 3. Makanya 10 pangkat negatif 3. Nah sekarang lihat di sini. Kalau mikro 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia adalah 10 pangkat minus 6. Nah sekarang yang ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia adalah 10 pangkat negatif 9. Pinter ya. Kalau yang ini piko. Nah piko nanoteknologi, berarti dia adalah 1 dibagi 1 miliar ya. Itu kecil banget. Nah piko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 10 pangkat minus 12 ya. Jadi seperti itu
untuk perpangkatan 10 dari jutaan, ribuan, ratusan juta, 1 miliar, kemudian triliun. Jadi seperti itu ya. Oke. Bagi yang belum memahaminya, silahkan cek lagi video sebelumnya dan ulangi lagi video yang menurut kalian bingungnya itu di mana ya. Nah, oke, kita ke bagian bentuk akar. Bagian bentuk akar ya. Iya. Nah, oke. Ingat kembali materi tentang teorema Pitagoras, balik lagi ya. Yang sudah kalian pelajari di kelas 8. Perhatikan dengan seksama langkah-langkah aturan Pitagoras berikut. Oke. Nah, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Sisi miring itu sama dengan adalah penjumlahan pengkuadratan dari dua buah sisi tegak ya, rumus umum teorema Pitagoras. Nah, kalian sudah kelas 9 seharusnya sudah bisa memahami untuk teorema Pitagoras. Jadi jangan ingat untuk yang miring ini ya. Intinya kalian harus mengingat bahwa yang miring itu dipangkatkan 2 sama dengan penjumlahan pengkuadratan dari dua sisi tegak yang lain. Jangan nanti C sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Kalau C-nya saya ubah ke sini gimana? Ya, sini A saya taruh. Nah, itu kan bingung ya. Nanti jadi jangan berpacu pada abjad, hanya untuk mengingat saja bisa. Ya, tapi untuk pemahaman ingat sisi miring dipangkatkan 2 ya. Itu sama dengan adalah penjumlahan dari dua sisi tegak yang lain yang sudah dikuadratkan terlebih dahulu ya. Oke. Ayo kita menanya, amati proses mendapatkan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku dengan menerapkan aturan Pitagoras pada kegiatan di atas. Buatlah pertanyaan yang menyatakan hubungan antara pangkat kuadrat dan akar kuadrat. Oke. Mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan, Aira mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luas 14.400 cm persegi. Untuk membuat taplak meja, untuk mempercantik taplak, Aira akan menambahkan renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan? Untuk membantu Aira, kita harus mengetahui panjang sisi persegi agar kita dapat menghitung keliling taplak meja. Nah, persegi, rumus luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2, dan sisinya ini kita lambangkan dengan A, maka A pangkat 2 adalah 14.400 sehingga A sama dengan akar dari 14.400, akar kuadrat dari ya, ini diingat cara bacanya, A sama dengan akar kuadrat dari 14.400. Ingat akar kuadrat, kok enggak akar dari ya? Kok enggak akar dari Pak aja? Nah, ini karena akar kuadrat ini berarti di sini adalah pengkuadratan ya. Karena asalnya adalah A pangkat 2. Kalau A pangkat 3, maka akar pangkat 3 dari, nah seperti itu. Karena dia pangkat 2, maka bisa disingkat akar kuadrat saja ya. Nah, itu cara membacanya. Dan hasilnya adalah A sama dengan 120. A tadi adalah panjang sisi. Ini baru panjang sisi kain. Nah, bentuknya persegi. Sisinya ada berapa? Ada 4. Nah, otomatis. Nah, ini tadi ini ya, untuk memperjelas cara mendapatkannya. Kalau dikalikan hasilnya 14.400. Cocok dengan soalnya. Dan demikian Aira dapat menyediakan renda dengan panjang 4 kali A. Dapat 4 dari mana? Karena persegi itu mempunyai 4 sisi. Nah, yang sama panjang. Sehingga 4 dikali sisi, sebuah sisi saja, 4 kali 120. Hasilnya adalah 480 cm. Jadi panjang minimal renda yang diperlukan adalah 4,8 meter. Cm ke meter. Ya, dibagi 100. Oke. Untuk penjelasan selanjutnya kita akan sajikan di video berikutnya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.